Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita bersama mengucapkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita berupa nikmat sehat maupun nikmat iman, sehingga kita semua masih mempunyai kesempatan dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan ke-10 pada hari ini. Serta salawat dan salam marilah kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni dinul Islam. Sebagai penutup para nabi dan rasul serta sebagai suri tauladan bagi kita sebagai umat Islam, semoga kita termasuk orang-orang yang menerima syafaat beliau di hari akhir kelak. Amin, amin ya Allah. Sebelum masuk kepada materi, izinkan saya menyapa para ummahat dan anak-anak Umi yang sangat Umi rindukan. Kaifa haluk? How are you today? Apanya kabarnya hari ini? Masih lancar puasanya kan? Jangan sampai anak-anak Umi yang sudah besar, mampu dan kuat menjalankan ibadah puasa, jangan sampai ditinggalkan puasanya. Dan jangan pula sampai tidak menjalankan ibadah sholat wajibnya. Baiklah, di sini tausiah singkat yang akan Umi sampaikan yaitu dengan tema kejujuran. Baiklah, di sini Umi akan menyampaikan kejujuran sebagai tema yang Umi pilih di tahun ini. Jadi di zaman yang katanya semakin maju nih, justru nilai-nilai moral masyarakat semakin hari semakin tertinggal. Salah satu moral yang merosot dan kini menjadi langka adalah kejujuran. Sedikit sekali kita temukan orang yang berucap dan bertindak jujur di zaman yang dianggap kekinian saat ini. Meskipun mustahil, namun sebisa mungkin marilah kita sama-sama kembali menumbuhkan nilai kejujuran dimulai dari diri sendiri terlebih dahulu.
Adapun nilai-nilai kejujuran yang bisa kita lakukan antara lain macam bercakap yang jujur, tak mengambil barang, kalaupun dapat barang langsung diserahkan kepada yang punya. Terus apa lagi? Tak mencontek. Terus mengerjakan PR dengan usaha sendiri. Dan berbagai macam perbuatan lainnya lah. Banyak contoh-contohnya. Jadi, jika kita mampu menunaikan perbuatan-perbuatan tersebut, maka kita pun akan merasakan berbagai dampak positif dari nilai kejujuran. Dampak-dampak positif dari pengalaman nilai kejujuran antara lain akan mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus apa lagi? Mendatangkan ketenangan hati, membuat simpati orang lain, dan mendatangkan kebahagiaan karena tidak perlu menyembunyikan sesuatu yang justru dapat membebani diri kita sendiri. Jadi oleh karena itu, kita mesti dapat mengamalkan nilai-nilai kejujuran semampu kita. Meskipun hal itu sulit kita lakukan, mengingat zaman yang memang semakin tak karuan. Zaman nilah itu kan, akhir zaman. Zaman milenial, kalau anak-anak micin, generasi micin sekarang mengatakan. Jadi selain untuk memelihara nilai kejujuran, mengamalkan nilai kejujuran juga akan mendatangkan sejumlah manfaat bagi diri kita sendiri dan juga orang lain. Karena kejujuran adalah tanda bukti keimanan. Orang mukmin pasti jujur. Jika tidak jujur, berarti keimanannya sedang diserang penyakit munafikin. Sebagaimana kita ketahui, munafikin itu orang bermuka dua, orang munafik. Di luar berkata iya, di dalam dia berkata tidak, atau sebaliknya. Di luar dia berkata tidak, dalam hatinya iya. Itulah orang munafik. Suatu hari salah satu sahabat Nabi bertanya padanya. Jadi sahabat bertanya kepada Nabi, apakah mungkin orang itu pelit? Dan Rasul menjawab, mungkin saja. Sahabat Nabi bertanya lagi, apakah mungkin orang mukmin pengecut? Nabi menjawab lagi, mungkin saja. Tapi ketika sahabat Nabi bertanya, apakah mungkin seorang mukmin berbohong? Nabi menjawab, tidak. Dalam riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Kalau tahu dalam kitab Al-Muwatta, itulah dia hadisnya yang berisi tentang kalaulah orang mukmin tidak akan mungkin berbohong. Jadi pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang insya Allah apa yang bisa kita pelajari dari hadis tersebut? Jadi hadis tersebut itu mengajarkan kita untuk berkata jujur. Karena orang mukmin tak mungkin berbohong, atau bahasa Tanjung Balainya membongak. Karena kejujuran adalah semua pangkal perbuatan baik manusia. Tidak ada perbuatan dan ucapan kecuali kejujuran. Oleh sebab itu Allah menyuruh orang-orang mukmin agar selalu berkata benar dan berlaku jujur. Ini ada ayatnya. Di mana? Dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 70. Artinya saja Umi bacakannya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang jujur dan benar. Ingat, kalaulah sudah ayat, berarti itu diperintahkan oleh Allah melalui firman-Nya yang kita harus berkata jujur dan benar. Jadi kejujuran adalah tiang agama, sendi akhlak dan pokok rasa kemanusiaan manusia. Tanpa kejujuran agama itu tak lengkap.
akhlak tak sempurna dan seorang manusia tidak sempurna menjadi manusia. Jadi jujur tuh merupakan pintu semua kebaikan. Betapa kejujuran menjadi hal yang penting dalam meraih berkah dunia dan akhirat kita. Karena Nabi Muhammad SAW memiliki sifat yang begitu bersinar dan patut kita teladani, yaitu sifat tersebut adalah amanah dan jujur. Kejujuran merupakan pondasi iman, sedangkan kebohongan adalah benih kemunafikan. Jadi, ummahat dan anak-anak Umi tercinta sekalian, jika ingin memperbaiki akhlak, mulailah dengan bersikap jujur. Jika kita pernah melakukan kebohongan, ya kan, membongak, pasti untuk selanjutnya akan memikirkan cara bagaimana menutup kebohongan tersebut. Jadi inti dari kejujuran adalah hati sebagai pelaksana iman, niat pada saat beramal, dan lisan pada saat berbicara. Jika ketiga hal tersebut mampu kita lakukan bersama dengan kejujuran, maka sempurnalah iman kita. Jadi kejujuran itu juga merupakan bidang pemisah yang membedakan antara orang mukmin dan orang munafik, antara penduduk surga dan penduduk neraka. Ada rasa takut ketahuan, ingin menyelamatkan diri, kebohongan pasti akan ditutupi dengan kebohongan lain. Itulah dia kalau membongak. Jadi kadangkala orang yang sudah terbiasa berbohong, walaupun tidak ada dorongan untuk melakukan dusta atau berbohong itu tadi, dia akan mencari kesempatan untuk berbohong. Sebuah kebiasaan ini hingga ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang pendusta. Pendapat Al-Harits Al-Muhasibi menyatakan bahwa pondasi dari segala perkara adalah jujur dan ikhlas. Apalagi di bulan Ramadan ini adalah bulan pendidikan atau bulan tarbiyah, di mana dalam masa-masa pendidikan ini kita semua dituntut untuk menjadi pribadi yang selalu ikhlas, khususnya ikhlas dalam menjalankan ibadah puasa. Jadi jangan sia-sia gara-gara kita badusta. Jadi dari sifat jujur akan lahir sikap yang ramah, ridho, sabar, qanaah, dan juhud. Sedangkan ikhlas akan melahirkan sikap cinta, toleran, malu, yakin, dan menghormati orang lain. Jadi, kejujuran pada anak itu juga sangat penting. Karena kejujuran berkaitan erat dalam adab berbicara. Karena kejujuran ini sangat penting di kehidupan kita sehari-hari. Kejujuran menjadi sebuah pilar dalam akhlak Islam. Dalam menanamkan jiwa atau karakter jujur kepada anak-anak, tentu harus kita biasakan sejak kecil. Walaupun diperlukanlah waktu ataupun usaha yang tak mungkinlah itu sebentar. Pastilah itu membutuhkan waktu yang cukup lumayan lama. Yang penting kita berusaha untuk mendidik dan membiasakan si anak sejak dini. Lalu bagaimana menanamkan perilaku jujur tuh kepada anak-anak? Nah, anak harus selalu diperlakukan dengan baik dan mereka harus diajarkan bahwa berbohong itu tidak boleh. Bahkan di dalam agama Islam itulah yang terkadang luput dari perhatian orang tua. Karena banyak juga yang menganggap bahwa berbohong kepada anak-anak tak apa-apa. Padahal dengan berbohong kepada mereka, maka mereka bisa mengikuti apa yang orang tuanya lakukan, yaitu tak jujur. Yalah, dibongak orang tuanya, ikutlah anaknya jadinya membongak. Tak jujurlah jadinya, ya kan? Jadi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kita di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi,
barang siapa yang berkata kepada anak kecil, kemarilah engkau, akan aku beri sesuatu, lalu ternyata tidak memberi apa-apa, maka perbuatan tersebut dianggap sebuah kedustaan. Nah, ingat itu. Jadi kadang kan mau itu kita sebagai orang tua nih berjanji kepada anak, disuruhlah anak membolikkan ini, membolikkan itu, mengambilkan ini, mengambilkan itu. Jadi dengan imbalan-imbalan yang nantinya sebenarnya kita itu tidak menepatinya. Maka ucapan-ucapan kita yang bilang, kalau anak laki-laki, nanti Umi bolikkan nanti motor-motoran. Pergilah dulu balik ke kode, rupanya tak jadi-jadi. Ataupun pergi nanti kita jalan-jalan, rupanya tak jadi. Nah, itu sudah dinyatakan sebuah kedustaan oleh Nabi kita. Jadi kita sebagai orang tua tak juga lah dibolehkan membongai anak-anak kita. Jadi jika ada orang tua yang menjanjikan kepada anak-anaknya akan memberi sesuatu tetapi ternyata tak memberikan, maka hal itu dianggap dusta. Itulah yang tidak boleh dilakukan oleh orang tua. Karena sikap tidak jujur tersebut dapat ditiru oleh anak-anak kita. Jadi dusta tak bisa ditolerir, tak bisa diringan-ringankan lah, tak bisa diampuni bagi anak-anak kita. Nanti akan menjadi suatu kebiasaan. Jadi walaupun pada anak kecil, itulah yang harus kita perbaiki. Biasakan anak-anak untuk berbuat baik atau berperilaku baik dan jujur. Contoh perilaku baik itu yaitu makan, macam contohnya sambil duduk. Pakai apa lagi? Baca doa. Makannya dengan tangan kanan. Terus berbicara dengan bahasa yang sopan, tidak berbohong atau berbicara dengan jujur dan sebagainya lah. Contoh-contoh kebaikan-kebaikan yang lain. Jadi kejujuran akan selalu menenangkan jiwa kita. Otomatis itu. Karena tak ada lagi yang menyangkut dalam pikiran kita. Karena tak ada lagi yang kita tutupi. Karena hal tersebut sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya tinggalkanlah yang meragukanmu pada apa yang tidak meragukanmu. Sesungguhnya kejujuran lebih menenangkan jiwa, sedangkan dusta atau menipu akan menggelisahkanlah jiwa kita. Jadi sudahlah otomatis kalau kita itu jujur akan tonanglah jiwa raga kita. Kalaulah kita banyak berdusta akan buat gelisah jiwa raga kita. Jadi inilah hasil dari tausiah yang bisa Ana sampaikan. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar memberkahi tausiah yang saya lakukan pada hari ini. Dan sebagai hamba yang doib, yang tak terlepas dari kesalahan dan kelalaian, maka kesalahan-kesalahan dan kelalaian yang ada di dalamnya, baik berupa ucapan dari awal sampai akhir ini, yaitu dari diri saya sendirilah datangnya dan juga setan. Sedangkan apa-apa yang benar, maka itu adalah karena taufik Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Dan taufik itu dengan pertolongan Allah. Semoga Allah mengampuni dan para ummahat semua memberikan maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.